Oke, minasama, konbanwa, ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter. Kesempatan kali ini kita berada di kedai Tomo Unatomo. Jadi saat ini kita mereview terkait dengan produk salah satu ex magang IM yang bisa disebut senpai. Jadi produknya seperti apa? Kita bisa lihat langsung untuk dari chicken katsunya. Yang sebelumnya untuk spesial menunya beliau adalah unagi kabayaki. Yang dimana dari hulu sampai hilirnya, dari mulai materialnya sampai dengan finish goodnya, beliau produksi sendiri. Untuk lengkapnya kita akan ikuti, ada kelanjutannya di dalam video ini. Ja, minasama, sayonara. Malam minasama, ini produk unggulan kami. Di sini adalah unagi kabayaki. Ini unagi kabayakinya. Kemudian ini unagi shirayakinya. Untuk unagi shirayakinya saat ini yang kami sajikan adalah seperti ini. Ini unagi shirayaki, cara makannya kemudian ini dipotong, ini dikasih wasabi sedikit, colok soyu, siap dong. Rasakannya khas Jepang, masih berasa, tidak ada perubahan meskipun produk lokal. Kita unggulkan produk lokal, sidat asalnya, unagi barang jadi. Terima kasih. Unagi kabayaki. Dulu kalau saya di Jepang itu mungkin kalau biasa makan itu bisukia Pak ya. Kayak ya ibaratnya makanan-makanan Yoshinoya ya. Itu biasanya kalau yang mini ataupun yang small atau yang gede ya, itu 300-400-an. Itu ketika di Jepang mungkin memori kurang lebih 2011 sampai 2014. Sekarang 2020 lihat ada produksi unagi kabayaki di daerah Tambun. Wah, penasaran sekali saya nih. Di Indonesia langsung datang. Nah, kalau misal dari Pak Tomo nih secara backgroundnya bisa dari unagi kabayaki atau bisa bahasa Jepang tuh, awal mulanya tuh gimana Pak? Kabarnya pernah ke Jepang tuh. Bisa diceritain nggak Pak? Kalau secara historinya gitu. Awalnya itu saya tahun 98 pergi ke Jepang. Jadi di perusahaan konstruksi lah begitu. Di sana sama sekali tidak mengenal unagi. Sama sekali tidak mengenal unagi. Setelah pulang ke Indonesia, buka wira swasta, bangkrut dan sebagainya, proses begitu. Kemudian kerja di perusahaan Jepang. Kemudian dari situ awal mulanya kenal unagi itu saya ikut perusahaan Jepang kawan, perusahaan Jepang begitu. Kemudian saya sebagai marketing. Begitu setelah tahu profit, kemudian cara prosesnya, kemudian cara budidayanya, cobalah kita sedikit-sedikit seperti budidaya sendiri, kemudian coba fillet sendiri, produksi sendiri, kemudian di-trial ke teman-teman di-trial ke teman-teman Jepang kemudian mulai mencoba itu produksi sedikit-sedikit. Waktu itu awalnya seperti ya jual mobil lah buat modal gitu. Sampai sekarang kurang lebih sekitar sudah 7-8 tahun. Nah di awal-awal juga susah juga, tidak langsung begitu kita proses langsung besar, tidak mungkin dong gitu. Banyak kegagalan, kemudian diproduksi, dibuang, tidak enak sama orang Jepang, dikomplain, dikembalikan bau tanah, kemudian bau amis dikembalikan ke kita. Dengan adanya servis garansi seperti itu, nah itu kemudian orang Jepang memberikan treatment atau shinyumoteru lah kan. Nah kira-kira bahasa Jepangnya itu ya, shinyumoteru Shiyukoto. Nah dari situ udah mulailah berkembang sampai sekarang ada customer saya yang sudah 7 tahun dari awal saya berdiri karena servis saya bagus sampai sekarang itu di sebuah hotel besar di bintang 5 juga di Jakarta. Nah, sampai sekarang masih jadi customer saya meskipun pandemi corona seperti ini, tapi masih ada meskipun kuantitinya sedikit menurun. Kira-kira seperti itu sih awal perjalannya. Berarti kalau secara backgroundnya emang Pak Tomo ini pernah ke Jepang tuh, kalau boleh tahu Pak, di saat pernah ke Jepang itu melalui program apa tuh Pak? Kalau background kita itu memang andalan bisa masuk ke Jepang semua itu memang favoritnya seperti kalau di zaman dulu atau sekarang itu IMM ya. IMM Pak ya. IMM Jepang. Wah, berarti XCMM juga sama nih kayak kita nih. Itu sekarang jadi idola itu. Boleh lembaga-lembaga pelatihan tapi IMM itu lebih garansi. Ibarat militer itu tarunanya Pak. Kalau ibarat dari inian sekolah negerinya Pak ya. Negerinya gitu. Yang swasta banyak ya. Swasta banyak. Swasta banyak.
itu sudah negeri pilihan favorit lagi. Kenapa? Begitu pulang dari Jepang, pekerjaan sudah menanti nih. Dapat duit lagi. Iya. Kamu mau kerja di mana? Tinggal pilih, langsung interview. Itu yang lebih beruntung lagi, begitu 6 bulan sebelum pulang dari Jepang, mereka sudah dikontrak oleh perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kemudian setelah pulang pun 6 bulan berikutnya ditraining lagi ke Jepang. Balik lagi. Keunggulannya apa? 6 bulan selama di Jepang yang sebelum pulang itu sudah digaji dari Indonesia. Kemudian setelah 6 bulan pulang dari Indonesia, di Indonesia kemudian mau diberangkat lagi ke Jepang, itu dapat gaji 2 kali lagi. Di Jepang dapat, di Indonesia dapat, di Jepang dapat. Itulah keunggulan IMM. Yang mantap sekali. Berarti kalau angkatannya itu angkatan berapa nih dari senpai ini? Nah ini kalau angkatan saya itu mungkin dibilang paling beruntung ya beruntung, paling apes ya paling apes. Jadi begini, awalnya saya angkatan 48 sekitar tahun 97 ya. 48 karena bermasalah saya berantem sudah mau berangkat. Daerah mana tuh Pak? Saya di Lembang waktu itu. Oh di Lembang. Tapi buat untuk tahap satunya di mana tahap satunya? Tahap satunya dari Semarang. Berarti ya, Semarang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah di angkatan 48 itulah saya belajar karena gagal dari situ berantem dan sebagainya, mencoba mengendalikan emosi waktu biasa lah masa-masa muda. Iya. Banyak berantem dan sebagainya. Nah dari situ saya berangkat lagi nih. Akhirnya jadi angkatan 6768. Dari 48 langsung jadi 68. Itu Taikisa berapa angkatan itu? Bukan Taikisa, saya daftar lagi. Oh, daftar lagi bukan Taikisa ya? Nah, bukan. Dan setelah 68 itu program percepatan dari IMM waktu itu. Dari satu-satunya program percepatan hanya 2 bulan langsung berangkat itu angkatan 68. Ternyata setelah belajar siang dan malam sampai jam 10 malam belajar, akhir kata semua di Taikisa semua, Pak. Jadi ada sekitar 84 siswa dari Bandung dan dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah. Itu 84 siswanya Taikisa semua. Wah, sama sekali tidak ada yang berangkat. Dari 67 tak 68. Karena emang tahun 98 kalau bisa disebut Krispon Pak ya. Krispon pas. Kita di Jepang juga mengalami juga, akhirnya kita di cancel semua satu angkatan. Semua di cancel ya. Namun jadilah tahun angkatan 68. Nah, ketika angkatan 68 itu ada sebagian yang berangkat, ada yang sebagian yang berangkat Taikisa. Nah, Utomo kebagian yang tidak berangkat lagi. Apes lagi begitu. Jadi ada 2 angkatan dulu. Nah, setelah 68 ini 68 sekarang kemudian berikutnya berangkat di 69 itu gabungan dari Taikisa Semarang, Taikisa Seves, kemudian Taikisa Lembang. Semua ada kurang lebih 200-an lebih lah. Berarti 200-an di angkatan 69 itu. Itu semua Taikisa semua. Wow. Saya tuh ada 3 angkatan. Angkatan 48, angkatan 6768, kemudian angkatan 69. Jadi 3 angkatan teman saya. Jadi mungkin bisa dibilang di grup saya di WhatsApp maupun di grup Facebook itu ya. Bisa dibilang paling banyak nih. Iya. Kebetulan saya waktu itu jadi ketua kelas dan ketua angkatan juga. Jadi ya begitu, banyak teman. Tapi alhamdulillah dengan adanya banyak teman, kita tidak kekurangan makan. Iya. Di Jepang maupun di Indonesia. Berarti kalau yang buat kangen-kangen angkatan 48, angkatan 68, angkatan 9 nih bisa komen nih di untuk channel YouTube-nya ya. Bersama dengan Unatomo. Unagi Kabayakinya gitu. Nih. Dari angkatan 48, 68, 69 akhirnya berangkat juga ke Jepang. Kalau pas di Jepang itu untuk bahasa Jepangnya gimana tuh Pak? Kepake nggak? Apakah Nihongo wa iranai, Nihongo wa hitsuyonai, soyu koto ga chotto nanto ka are oshiete kuremasen ka? Kalau bahasanya pada zaman tersebut nangkyu motemasu ka? Kalau sekarang N berapa nih Pak? Setelah 48, 67, 68 akhirnya berangkat juga 69 itu ya mungkin rezeki saya barokah saya di situ. Nah kebetulan saya juga di Jepang itu di Gimba yang dikonstruksi. Kensetsu ya. Kensetsu. Kalau waktu itu angkatan 3 tahun pertama dari saya Katawaku Seko. Katawaku Seko. Di Miyamoto Gumi, kemudian di Katawaku Seko tadi. Dapat pekerjaan seperti itu. Nah, di sana bahasa Jepang saya sangat bermanfaat itu. Ketika itu karena apa? Karena di sana kalau di konstruksi atau di Gimba itu Nihongo Hitsuyo desu. Hitsuyo ne. Karena apa? Human community. Jadi orang Jepang dan langsung ke kita, bukan mesin ya. Mesin begini bukan. Karena itu
sangat bermanfaat sekali ketika sebelum berangkat ke Jepang dan sesudah berangkat Jepang. Itu yang penting di situ tadi. Perjalanan kita belajar di Jepang. Kalau di sini tidak serius, di sini akan bermasalah. Betul. Kalau di sini nanti benar-benar serius, ya di sini mungkin terbantu dengan bahasa Jepang kita. Itulah fungsinya ketika pelatihan 3 bulan itu. Kita benar-benar mau belajar atau hanya main-main. Nanti setelah perang di Jepangnya itu ibaratnya perang, itu baru merasa. Di situ nanti kalau di Gemba keluar kata-kata kasar itu sudah biasa. Nah, sudah biasa. Hampir ini keluar, tapi anggap saja keluar ke telinga kanan. Karena apa, tujuan saya bukan cari uangnya, tapi cari bahasa Jepangnya. Betul. Dan sampai akhirnya saya dapatlah waktu itu Sanggyu ya. Sanggyu moteたんです。Sanggyu moteた。まあその時はもうめちゃくちゃなんか難しいですけどね。昔はなんか漢字も大事ですけど難しい。そうですね。その時はちょっとなんかなんというかな日本語は大事と思います。Indonesia戻ってからね。Indonesia 帰ってからそれ日本語大事と思いますから、それだからサンキューモテるはず。捕まらないといけない。いけないですね。そういうこと。なんでかというと、Indonesia に絶対なんか免許証だからね。免許証ね、産休の免許証とかね。染め証やね。それ大事ですからね。Indonesia に絶対どこでも工場でも日本語ビジネスでもで。通訳でも、インタープレーターね、通訳でもそれは大事ですから、それは必ずなんか大事です。そうですね。だからもし皆様に小平様にもし日本に行けばそれは免許証ね、3級か2級か1級かそれは捕まらないといけない。そうですね。なんでかというとIndonesiaに絶対いるから。そうですね。そういうことで。Berarti kalau bawa Sankyu, kalau yang sekarang mungkin dia di N3 Pak ya? Iya, N3. Nah, itu setelah kembali ke Indonesia dengan modal Sankyu atau ceritanya lah setelah balik ke Indonesia ada cerita karir nggak tuh Pak? Kerja di satu pabrik atau di sekian pabrik. Jadi apa sih gitu? Kita sebelum menceritakan terkait dengan usaha Unagi Kabayakinya nih Pak. Ketika pulang dari ke Indonesia itu tahun berapa tuh? Tahun 2000 bulan Juli berangkat tahun 98, 2000 pulang, jadi 2 tahun. 2 tahun. Berarti masih kikangnya 2 tahun ya nyengkang ya? 3 tahun teman saya ambil 2 tahun selesai pulang. Tapi semua hak saya sudah dikembalikan semua. Semua dikembalikan. Nah, dari pulang itu kan dari Jepang juga gajinya gede waktu itu sampai ya 10 sampai 14 juta ya tahun itu besar sekali. Nilainya baru 30. Iya. 30 sampai 70 lah, belum segini. Ditawarin lah kerja di Karawang. Ini kerja di interview. Dulu interview gampang. Banyak yang butuhin ya. Banyak yang butuhin. Enggak sekarang. Sekarang banyak yang enggak butuh malah. Teman saya tuh udah 6 bulan di Jepang. Kemudian udah digaji lagi, double gajinya cuma 800.000. Tahun 2000. Nah, pulang saya nggak mau. Gaji 800.000 buat apa? Habis gaji 14 juta. 800.000 pada saat itu Pak ya? Di Karawang. UMR baru sekitar 250.000 lah. Tapi udah digaji 800.000. Tapi saya nggak mau. Karena apa? Ya, saya kan punya bengkel, saya buka bengkel mobil. Buka bengkel mobil saya dapat lah sehari 500 sampai 800.000. Ngapain kerja di Jakarta kan gitu loh. Dari situ perjalanan bengkel, ternak ayam, kemudian produksi meja pizza, tahun 2006 bangkrut, gitu. Nah, teman-teman saya yang dari awal 800.000 sudah naik pelan. Saya malah turun bangkrut, akhirnya habis. Nah, mulai setelah itu jadi pedagang kelilingan. 2006 itu. 2006 jadi pedagang kelilingan tempura ya 500-an itu. Tempura. Iya, sampai jadi sopir, sampai bisa naik lagi, bisa punya rental mobil begitu. Nah, dari itu tahun 2010 saya mulai kerja di perusahaan pertama di Kanematsu Trading Indonesia. Sebagai waktu itu marketing sekaligus Japanese speaker ya. Marketing Japanese speaker ya. Enak juga ya kerja di perusahaan Jepang. Waktu itu gajinya udah lumayan tuh. 2010 Pak ya. 2010 ya sekitar 6 juta 7 juta lah. Besar. Gede banget besar ya. Iya. Besar saya.
Senang dari situ kerasa, dari situ mulai terbangunlah relationship dengan perusahaan-perusahaan Jepang lain. Dari situlah mulai mengerti ternyata dunia industri bisnis dan sebagainya dengan orang asing itu harus mendapatkan kepercayaan yang besar. Betul. Tanpa kepercayaan kita percuma deh. Shinrai ga hitsuyou desu ne. Sinyo daiji desu kara. So desu ne. Jadi kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena tanpa kepercayaan kita bangun bisnis dengan modal seberapapun akan hilang. Betul. Jadi modal utamanya kalau bisnis kepercayaan. Uang belakangan. Meskipun perlu tapi belakangan. Setelah kepercayaan datang nanti. Betul. Investor dan sebagainya. Dan itu sudah terbuktikan, saya terbuktikan. Nah, dari situ apa ya? Mulai kerja, mulai relasi saya perusahaan-perusahaan Jepang banyak, orang-orang Jepang banyak. Jatuhlah saya ketemu sama perusahaan yang produksi unagi kabayaki. Di 2013 itu sudah ketemu lah. Akhirnya saya jatuhkan pilihan yang usaha yang susah tapi orang lain butuh. Apa ya itu? Kalau machining semua machining bisa deh. Betul. Apa warung-warung makan biasa semua bisa deh gitu. Soto misalkan seperti itu bisa deh. Nah, saya mau bikin yang unik yang kira-kira orang lain tidak bisa tapi saya bisa gitu loh. Wow. Nah, saya ketemulah unagi kabayaki itu. Untuk dari 2013 mulai untuk menggeluti dari usaha atau budidaya unagi. Kalau pengolahan ya. Kalau boleh tahu tuh Pak, unagi itu kalau dalam bahasa Indonesia gitu, untuk kita nih yang orang awam nih Pak, bisa nggak dijelasin itu unagi itu hewan apa sih? Iya. Jadi itulah yang salah kaprah di kita. Kalau unagi itu ketika ditranslate di Google Translate maupun aplikasi lainnya ya. Aplikasi lain kalau diklik itu iil atau bahasa belut. Nah, itulah mungkin tidak disebutkan bahwa unagi untuk Jepang atau iils untuk bahasa Inggrisnya itu sebenarnya sidat. Bedanya apa ikan sidat dengan belut tadi? Kalau belut itu kan di sawah, kalau sidat itu di air. Nah, itu kebanyakan di laut, di muara-muara sungai. Kalau belut itu di lumpur. Cara bernapasnya juga beda. Ya. Cara pernapasannya dia pakai insang ya. Kalau sidat itu pakai insang. Kalau belut itu menggunakan lendirnya seperti cacing itu. Betul. Jadi mereka tidak punya insang. Kalau belut dimakannya, dia ketika masuk ke tanah, masuk aja dia pernapasannya pakai ini. Pakai itu ya. Lendir-lendirnya itu kan kira-kira seperti itu. Berarti emang kalau unagi itu ikan Pak dia ya. Ikan. Jadi kalau unagi memang masuk golongan ikan. Jadi memang proteinnya tinggi dan orang jarang tahu, jijik dan sebagainya karena tidak terbiasa. Sedangkan unagi sendiri atau sidat tadi untuk orang Jepang termasuk makanan mewah. Nah, kalau bicara makanan mewah Pak dari unagi ini, itu kalau pas Pak Tomo di Jepang ya, kalau mungkin saya saat itu di Jepang ya tadi Yoshinoya atau mungkin dari Sukiya ya, yang makanan di pinggir itu kalau kita satu cup aja ya seperti ini ya, itu yang mini ya Ramadan. Ya, itu kurang lebih 400 atau 500 yen Pak ya. Kalau perbandingan Pak ketika dia membahas terkait dengan unagi ini Pak, itu apa tuh bedanya di Jepang sama di Indonesia tuh Pak? Perbedaan unagi kalau di Jepang maupun di Indonesia sebenarnya sama sidat ya, kalau artinya sidat, tapi hanya jenisnya saja. Oh, dia ada jenis tuh? Ada jenisnya. Berapa jenis kalau bisa di seluruh dunia itu ada 8 jenis. Wah. Ada 8 jenis sidat. Di Jepang jenis yang keberapa, di Indonesia jenis yang keberapa, yang paling unggul tuh jenis di mana tuh Pak? Jadi seluruh dunia itu ada 8 sampai 10 jenis sidat. Jadi 4 diantaranya ada di Indonesia. 4 sampai 6 ada di Indonesia jenis. Berarti hampir 50-60% ada di Indonesia habitatnya. Jenisnya. Tapi karena di Indonesia belum tahu cara budidaya yang bagus, cara budidaya yang benar, jarang yang budidaya skala besar untuk Indonesia. Dan kalau di Jepang itu jenisnya atau tipenya itu Japonica. Kalau di Indonesia itu ada bicolor, Anguilla bicolor, Anguilla pacifica, Celebensis, kemudian ada Marmorata. Itu yang ada di Indonesia. Itu di Indonesia. Setahu saya itu ada 1 atau 2 lagi jenis, saya kurang tahu di daerah Halmahera, daerah Natuna ke atas itu mendekati Malaysia. Ada jenis lagi. Kenapa unagi di Jepang lebih mahal? Karena memang jelas di Jepang yang tahu masaknya juga orang Jepang, yang tahu rasanya yang asli yang enak itu ya juga orang Jepang. Nah, ketika masuk ke Indonesia, mereka masih impor dari Jepang.
Iya, iya. Kebanyakan. Nah, sekarang dengan adanya sudah ada produksi di Indonesia, nah, kita sudah masuk nih ke Indonesia, ke restoran-restoran Jepang, kemudian sudah mulai ekspor juga. Waktu itu saya pernah ekspor hidup ke Jepang, kemudian produksi juga di sini unagi kabayaki seperti ini nih. Ini ya, ini produk saya, ini unagi kabayaki. Berarti ini produk Unatomo Pak ya? Unatomo teman, belum ada brandnya ya. Unatomo ya? Sudah usaha home industry. Iya, iya. Kalau ini yang unagi shirayaki. Oh, ini shirayakinya Pak ya? Frozen, jadi kita masih dalam bentuk frozen, tapi shirayaki belum pakai bumbu. Ini murni sidat, yang kalau di kita tadi sidat, bukan belut ya, sekali lagi bukan belut. Ini sidat setelah diproduksi, kemudian jadi shirayaki. Kalau ini sudah diproduksi, tidak pakai bumbu, namanya unagi kabayaki. Kira-kira seperti itu bedanya. Kalau di Jepang memang mahal ya. Kalau di harga itu mungkin satu porsi yang unatamadon itu sudah 1.500 sampai 2.000 yen per porsi. Kalau berarti itu 50 gram itu hanya 50 gram. 50 gram itu bisa 350 sampai 500 ribu Pak ya? Kalau di Indonesia kurang lebih 200-an lah, 200 ribuan ya. Tapi kalau udah unagi kabayaki set gitu, kalau di Jepang kalau yang Japonica itu bisa mencapai 4.500 yen per porsi 200 gram. Makanya makanan mewah. Wow. Kalau di Jepang ada namanya doyono ushi. Doyono ushi. Kita mita kana. Sudah haji katsu no hajimete ne. So. Natsu no natsu main itu haru wata ato ne. Haru wata ato sudah doyono ushi no pati. Dan waktu itu Jepang pasti butuh unagi besar. Nah, sebelum itu kita hitung 3 bulan mundur, itu kita bisa ekspor ke Jepang dalam kapasitas besar. Bisa berapa kilo tuh Pak? Kalau saya sendiri karena masih usaha home industry, masih kecil ya, paling sekitar ya per 1 bulan ya 1 ton sampai 2 ton saja lah. 1 ton? Hidup ya, tapi ya saya hidup. Wow. Sama saya hidup. Kalau matang kita belum punya hasap, belum punya izin seperti COA-nya, license-nya lah ya. License-nya belum komplit lah, belum berani ya. Kalau hidup kan hanya karantina dari pemerintah, kemudian dikirim ke Jepang, diolah, jadilah produk Jepang. Itu lebih bagus. Nah, kompetitor kita dari Cina. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi Pak Tomo mulai dari unagi ini atau ikan sidat ini 2013 sampai saat ini kurang lebih hampir 7-8 tahun Pak ya. Kalau untuk dari budidaya Pak dari unagi ini atau ikan sidat ini, bisa tuh Pak minta dijelasin? Sebelum saya berapa tahunnya kita budidaya, saya jelaskan dulu nih. Jadi sidat itu ada 2 nih. Ini tangkapan alam, ini budidaya. Oh, di alam bisa ditangkap juga Pak? Ditangkap, kemudian diolah juga. Tapi bau tanah, baunya rasanya tidak karat. Tapi saya bisa ngolah karena saya bagian pengolahan. Nah, dengan besaran yang sama, misalkan ini 200 gram, ini 200 gram. 200 gram ini umurnya sudah 10 tahun. Wah, sampai 10 tahun umurnya dia? Hampir ya 7 sampai 10 tahun 200 gram itu. Itu berapa? Ya panjangnya kurang lebih 50 cm lah begitu. Itu udah usia dewasa Pak ya? Apa masih bisa? Masih itu puluhan tahun kan sidat umurnya. Oh, puluhan tahun. Maksimal berapa puluh tahun tuh dia Pak? Kalau setahu saya sih bisa 20 sampai 30 tahun dia hidup. 20-30 tahun. Baru bisa bertelur. Kalau setahu saya ya, nanti lebih jelasnya kalau mungkin ada slide-nya di data saya ada, nanti bisa jelaskan. Nah, dengan 200 gram yang dibudidaya ini hanya butuh sekitar 10 sampai 11 bulan. 10 sampai 11 bulan. Bedanya besar sekali. Besar banget ya. Nah, sekarang bedanya begini. Kalau yang 10 sampai 11 bulan bisa 200 gram itu karena apa? Makannya terpenuhi, oksigen terpenuhi, ibarat bayi itu susunya bagus. Kemudian dikasih makanan yang enak-enak cepat besar gitu loh. Nah, kalau ini makan yang di tangkapan 200 gram itu mangan mana ada yang dapat aja dimakan. Bisa makan juga sudah beruntung kan gitu loh. Kalau ini memang dibudidayakan, dikasih makan, dirawat besar, lah ya. Supaya nanti dagingnya diolah jadi enak. Ya, ini dah di sini. Sidat yang budidaya tadi. Untuk mencapai yang 11 bulan tadi ada fasenya lagi. Fase glass E namanya. Kemudian fase fingerling namanya, kemudian fase konsumsi 200 sampai 250 gram. Dari glass E sampai konsumsi itu rata-rata butuh 10 sampai 1 tahun. 10 sampai 1 tahun. Tapi di sini masing-masing sudah ada pemainnya masing-masing. Pemain khusus ya glassing ya. 3 sampai 4 bulan. Fingerling itu sampai 3 sampai 4 bulan. Pemain
yang konsumsi itu 3 sampai 4 bulan. Nah, saya jatuhnya di pengolahan ini jadinya unagi gabayaki. Ini endingnya di sini di unagi gabayaki butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Betul. Wow. Dari 1 kilo glass ale atau shirasu kalau bahasa Jepangnya sampai konsumsi 1 kilo ini menjadi 1 ton yang unagi yang siap konsumsi tadi menjadi setengah ton yang seperti ini. 1 ton jadi setengah ton ya. 1 kilo menjadi 1 ton, 1 ton menjadi 500 sampai 600 kilo yang produk jadi. Oh. Jadi kira-kira seperti itu bisa menghasilkan. Nah, itu dari sini prosesnya pun beda lagi. Ini ada nangkapnya juga dari alam juga karena belum bisa dipijahkan kan begitu. Oh, belum bisa dia Pak ya? Belum sama sekali. Sampai sekarang belum ada yang bisa dipijahkan. Oh. Jadi masih alam, tangkapan alam masih elver. Nanti saya kirim gambar-gambar yang elver glass ale namanya itu. Nah, tadi kalau yang dari Pak Tomo sampaikan ketika dia alam ataupun dari budidaya. Nah, untuk yang di alamnya itu, adakah dia musim-musim tertentu Pak? Misalnya, ketika dari laut dia masuk ke muara itu untuk kisaran bulannya, misalnya pas musim hujan atau pas musim panas, itu ada nggak tuh Pak? Seperti itu, untuk yang di alam itu? Ada memang. Jadi bulan-bulan tertentu itu yang tangkapan alam ini tadi sama glass itu banyak. Itu di musim mulai November ya. Berarti hujan Pak ya? Mulai musim hujan ya. Itu sudah pada nongol, pada naik ke atas. Jadi cari yang anget. Iya. Di laut dingin, waktu itu cari anget dari ke darat, ke air payau. Dari situ nelayan ditangkapilah ini glass ale tadi, atau shirasu tadi, atau kroko lebih detailnya. Atau yang sudah besar tadi juga ditangkap Iya. Nah, yang ini murah sekali. Mungkin harganya separuhnya daripada yang ini yang budidaya ya. Nah, ini sekilo bisa kalau waktu musim hujan sih murah sih ya. 2,5 juta sampai 3 juta per kilo. Wow. Isinya 6.000 ekor tapi. Jadi 1 ton. Jadi 500 kilo. Ya kira-kira seperti itu sih. Oke. 2013 sampai dengan saat ini 7 tahun 8 tahun udah mulai budidaya. Kalau pas di saat pandemi kayak gini nih Pak, di saat wabah corona kayak gini Pak, itu dari usaha Pak Tomo sendiri terkait dengan budidaya unagi, ada dampaknya nggak tuh Pak? Mungkin ada usaha lain atau seperti apa, itu bisa nggak Pak secara dijelaskan? Jadi kalau dampaknya bisa dibilang sangat besar sekali ya. Karena market untuk unagi gabayaki itu kan market menengah ke atas. Jadi menengah ke bawah itu belum begitu paham dengan unagi gabayaki atau sidat atau frozen fried tadi kurang begitu diketahui di kalangan bawah. Nah, market saya kebetulan kan di mall, kemudian di restoran Japanese restoran begitu. Itu dampaknya sangat besar sekali Pak ya. Karena apa? Orang Jepangnya sudah dipulangkan. Betul. Mall-mall pada ditutup. Suplai saya ke restoran-restoran Jepang, semua restoran Jepang pada ditutup. Jadi produk saya itu turunnya sampai hampir 90% per bulan. Jadi awalnya produksi 500 sampai 600 ribu unagi atau sidat hidup tadi jadi sekitar 300 kilo. Unagi gabayaki sekarang turunnya 90%. Waduh. Ya, pusing juga. Jadi dari 10% tadi sekarang produksinya cuma 60 kilo 1 bulan. Buat gaji karyawan aja udah kurang. Nah, saya dari situ mulailah berpikir nih. Kalau kita retailkan saja gimana ya ini? Coba kita retailkan. Nah, kita coba nih, kita jual eceran. Jual eceran nah, di retail. Jadi dari produk saya jual ke restoran unagi gabayaki seperti ini kita jual ke restoran, kurang lebih 450.000 per kilo, isi 5 kita jual ke restoran. Sekarang kita potong sendiri, kita bikin menu sendiri, kita jual dalam bentuk menu. Berarti udah produk siap konsumsi Pak ya? Siap makan. Siap makan ya? Siap makan. Kalau siap konsumsi ini nanti ini jual ya? ke restoran. Iya. Siap makan, siap saji. Udah siap makan ya, siap saji ya. Kita buka retail nih. Untuk unagi gabayaki ada di Tambun Bekasi. Ada di tempat saya ini nanti ada unagi freshnya juga ada, kimo kushiyaki juga ada, kemudian unagi hone crispy. Itu juga ada, sop hati unagi juga ada. Kemudian unagi shirayaki juga ada, cuman ini baru kita persiapkan, tapi kita saat ini jual di online. Dan itu profitnya juga sangat menjanjikan saat ini. Sangat besar sekali Pak ya peluangnya ya.
Dari produksi barang mentah, saya produksi barang jadi, saya produksi siap saji sendiri. Jadi profitnya lebih besar lagi. Jadi sekarang selain saya jual yang produksi seperti ini, yang kiloan ke restoran-restoran itu, sekarang saya jual siap konsumsi, siap saji, dan siap delivery. Nah, itu dari kisaran Cikarang, bahkan tadi sudah hari ini tadi kirim sampai 10 sampai 20 pack ya. 20 porsi ke Cikampek di teman-teman X Suse juga. Wah, X magang juga, Pak ya. Magang yang tahu Unagi kan X magang juga X Suse. Betul. Nah, kalau yang belum tahu, yang orang awam tahunya sushi saja kan begitu. Iya. Kalau Unagi Kabayaki kan jarang yang tahu kecuali orang menengah ke atas. Nah, kalau dari tadi Pak Tomo akhirnya buka menu itu Unagi Kabayaki nih Pak. Kalau mungkin bisa diintroduce gitu Pak, untuk dari kita orang awam, atau mungkin bisa disampaikan juga pesan untuk orang Jepang yang ada di Indonesia. Cobain nih dari Unatomo, Unagi Kabayakinya, buat dari menu spesialnya itu. Mungkin kalau dari Pak Tomo untuk mempromosikannya untuk Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau untuk orang Jepang pakai bahasa Jepang. Tuh gimana tuh Pak secara marketingnya itu Pak? Bisa nggak disampaikan gitu? Setelah saya pertimbangkan tadi, saya jual retail itu dengan sistem online, akhirnya saya buka lah seperti ini Hongsoku atau warung Jepang Yatai. Nah, itu namanya The Unatomo Bento. Unatomo restoran. Nah, begini, untuk rekan-rekan X Suse maupun teman-teman yang sekitaran Tambun, Bekasi, Cikarang, Kerawang, dan Jakarta mungkin bisa melebar ke sana. Untuk Unagi Kabayaki yang siap saji, kami bisa kirim delivery, baik GrabFood, GoFood maupun delivery langsung dari kami. Kalau delivery langsung dari kami ada minimal ordernya tentunya dong begitu. Nah, nanti silakan hubungi kami di 081 229 774 535. Langsung komunikasi dengan saya, bisa lihat proses produksinya, bisa langsung makan Unagi Kabayakinya. Ada sop hati unagi, kemudian hune crispy atau tulang unagi, kemudian kepala sidat crispy. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti bisa langsung datang ke Tambun atau di Bekasi. Ya. Ken Suse sang no minasama de. Contoh masih Unagi Kabayaki no hoshi datara mata iro koto na sudah terusi kata oshete kurete hoshi datara Tambun Bekasi ni kite kudasai. Ya, minasama to Nihonjin to iso ni moshi fresh Unagi Kabayaki to ka ne, moshi sabaita yatsu to ka ne, moshi hoshi datara uchi no tokoro ni kite iruna koto go sutsumeshite de testo shite mite chumon shite kudasai. Onegai shimasu. Domo arigatou gozaimasu. Ya, uchi no denwa bango wa 081 no 229 no 774 no 535 desu. Arigatou gozaimashita. 98 sampai 2000 berangkat ke Jepang, kembali ke Indonesia tahun 2000, sudah menjejaki beberapa wirausaha, gagal, akhirnya balik lagi ke industri sebagai marketing Japanese speaker, pernah juga menjalani interpreter, dan akhirnya dari 2013 hingga sekarang berada di bidang yang mungkin jarang di Indonesia ya, yaitu untuk budidaya atau pengelolaan unagi atau ikan sidat Pak, dan cara menu ya udah siap saji untuk makanan. Nah, kalau dari Pak Tomo sendiri nih Pak, bisa disebut sebagai Dai Senpai, ada nggak pesan atau kesan buat kawan-kawan kita atau kohai tachi yang saat ini ingin ke Jepang, atau yang sedang ada di Jepang, atau yang sudah kembali ke Indonesia? Harus apa sih dia ketika pengen ke Jepang? Harus apa sih dia ketika di Jepang? Harus apa sih dia ketika akan kembali ke Indonesia? Ada nggak tuh pesan-kesan dari Pak Tomo nih? Jadi kalau pesan saya untuk yang mau berangkat ke Jepang, persiapkanlah bahasa Jepang sebaik mungkin. Pertama itu, kedua, persiapkan juga apa yang akan dilakukan setelah pulang dari Jepang. Karena sebelum berangkat ke Jepang dan setelah ada di Jepang dan setelah mau pulang ke Indonesia, itu tentunya akan beda. Ketika mau berangkat ke Jepang, kita mau bikin usaha ini nanti setelah punya uang. Ketika sudah di Jepang, tahu kehidupan dunia Jepang, tahu kehidupan pachinko, tahu kehidupan malam,
tahu kehidupan macam-macam di Jepang itu surganya dunia. Di sana tidak ada yang namanya kriminal, tidak ada yang namanya pembatasan seks. Sana seks semua bebas, judi bebas, tidak ada seperti tidak ada aturan, tapi mereka pada patuh semua. Aturan mereka hanya ada di sini. Kalau aturan kita di tulisan ini, mereka kalau kita hanya patuh karena ada tulisan. Kalau orang Jepang patuh karena ada di hatinya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Dan kita satu lagi untuk para Kensusei yang Jepang. Sudah di Jepang. Kalau tadi pesan yang mau berangkat, sekarang para Kensusei atau para pelajar yang ada di Jepang, berusahalah mencari ilmu di Jepang sebaik mungkin. Berusahalah mencari attitude orang Jepang yang baik, tentunya ya, bukan yang jelek. Tentunya itu bawa ke Indonesia, pulang ke Indonesia, ajarkan pada teman-teman kita, ajarkan pada keluarga kita cara etika dan attitude orang Jepang. Meskipun ada sebagian yang kurang bagus, tentunya yang kurang bagus ya jangan pakai, jangan gitu jadi bawa lah ya. Dan lebih lagi kalau di Jepang janganlah hanya berfoya-foya senang-senang saja. Sana carilah paling tidak minimal itu N3. Minimal Pak ya. Kalau N3 sudah dibawa pulang ke Indonesia, itu sudah bisa cari makan. Modal Pak ya. Modal sudah modal utama. Kalau N3, kalau disenang di Jepang hanya foya-foya, makan-makan enak dan sebagainya, pulang enggak, ya ada modal, ada duit, usaha pasti bangkrut. Betul. Tapi kalau kita punya N3, apalagi N2, N1, kita bangkrut tuh masih bisa bangkit lagi dengan cari pekerjaan di perusahaan-perusahaan Jepang. Betul. Di Indonesia banyak menampung dari perusahaan-perusahaan Jepang yang butuh N2, N1 maupun N3. Yang minimal N3 lah. Kalau N4 mungkin ya agak kesulitan juga lah, tapi sudah bisa makan. Betul. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang lulusan-lulusan dari sini yang dari N3-nya di Indonesia, mendingan mereka masih cenderung dari N3 yang lulusan Jepang. Nah, kalau untuk yang saat ini ada di Indonesia nih Pak, yang udah kembali sekarang stay di Indonesia, ada nggak pesan-pesan khusus? Mungkin temu kangen gitu, ada nggak gitu pesan-pesan khusus dari Pak Tomo nih? Kalau pesan-pesan khusus saya untuk yang di Indonesia yang sudah di Indonesia itu kan sekarang ada wadahnya. Yeah. Namanya IKAPEXI, Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia. Nah, IKAPEXI itu di situ ada semua pengusaha Kensusei, usaha dari A sampai Z itu ada semua. Dari usaha yang aneh-aneh sama antik seperti saya itu ada semua. Itu diketuai sama siapa tuh Pak? Pak ketuanya? Itu ketuanya beliau Bapak Edi Waryono. Pak Edi Waryono Pak ya? Itu atas juga punya atas. Oh, ada Pak ya? Nah, itu ada ya? Ada itu. Kalau saya masih belum masuk ke jajaran pengurus, karena saya lebih senang kalau jadi pengurus ya repot juga gitu loh. Saya lebih senang jadi driver aja deh begitu loh. Kalau jadi driver kan kemana-mana ngantri yang bos-bos semua gitu loh. Betul. Kira-kira seperti itu. Ada pada mari gabung dengan IKAPEXI. Oke, dari Pak Tomo nih, terima kasih atas waktu dan kesempatannya nih bisa diundang untuk di tempatnya, untuk di Tambun Pak ya. Di Unatomo juga kita sudah nyobain dari unagi kabayakinya, benar-benar terima kasih. Arigatou gozaimashita. Chicken katsunya juga oishikata gitu. Jadi minasama, perjalanan hidup kalau bisa dibilang tidak semudah atau tidak semulus seperti jalan Cipali ya, yang jalannya lurus terus, tinggal ngegas sampai gitu. Tapi di situ juga ada belokannya, ketika kita jatuh kita harus siap bangun lagi. Pelajaran itu bisa diambil dari sosok Pak Tomo, yang dimana beliau tahun 2000 mencoba kembali ke Indonesia, usaha gagal, menjadi driver gagal, kembali lagi untuk menjadi seorang Japanese speaker di perusahaan Jepang. Akhirnya beliau masih ngelihat peluang lagi untuk berwira swasta, kembali lagi berwira swasta, jalan lagi. Udah hampir sampai di tingkat tertingginya, yaitu untuk bisa budidaya, dan sekarang udah langsung untuk memproduksi sendiri, yaitu sebuah menu yang mungkin di Indonesia masih jarang, atau mungkin dinikmati di sebagian orang, khususnya orang-orang ekspatriat, orang Jepang gitu, onagi kabayaki. Tapi saat ini sudah bisa kita nikmati dengan harga yang bisa disebut sangat murah sekali. Jadi untuk kalian yang saat ini ada di Indonesia, yang ingin ke Jepang atau yang ada di Jepang, atau yang sudah kembali ke Jepang, jangan lupa untuk coba untuk dari menu beliau, yaitu dari Unatomo Pak ya. Gitu, referensi banget buat ininya. Dan pesan beliau tadi, oke? Minasama, jangan lupa untuk mengambil N3, N2, bahkan N1. Sampai di sini, sayonara.